Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan Bapak di materi matematika. Ya. Mohon maaf minggu kemarin Bapak di sekolahnya itu ada rapat ya, ada rapat. Jadi ini minggu ini baru bisa dilanjutkan. Nah, baik, mudah-mudahan hari ini anak-anakku yang berada di rumah dalam keadaan baik-baik dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang untuk pertemuan yang hari ini Bapak ingin membahas soal latihan yang dua minggu ke belakang yang pernah Bapak kasihkan. Alhamdulillah udah banyak, alhamdulillah ya, banyak sekali anak-anak Bapak yang sudah memberikan jawabannya. Nah, ini sebenarnya jadi persoalan ini diselesaikannya itu dengan cara kalian itu meneliti ya, memperhatikan gitu kan. Ini ada soalnya itu, apa perbedaan soal yang dikerjakan dengan aturan sinus dengan kosinus ya. Perbedaannya yang sinus bagaimana, yang kosinus bagaimana. Kemarin banyak sekali yang menjawab, dan kalau misalkan ada soal seperti ini, Bapak harap kalian itu jangan terpatok kalau misalkan bahasa buku gitu kan, kalian cari di kata-katanya persis sama seperti buku. Jangan ya, hindari itu, karena itu nanti akan mengurangi manfaat dari soal latihan ini ya. Jadi nanti kalian otaknya tidak kreatif, tidak terlalu maksimal digunakan ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah ini kan membedakan. Jadi hindari untuk seperti menganalisa itu seperti dibayangkan ya. Nah, dibayangkan. Jadi kalau bisa digambarkan garis besarnya saja. Nah, ini Bapak misalkan ya, ambil saja dari yang kemarin kan kalian sudah belajar tentang aturan sinus dan kosinus ya. Nah, karena di sini berhubungan dengan soal yang bisa dikerjakan ya, soal yang bisa dikerjakan dengan sinus dan kosinus. Berarti kalian ambil saja salah satunya, misalkan yang kemarin ada di latihan aturan sinus ada segitiga ya, segitiga, terus yang diketahuinya segitiganya x, y, z ya. Terus selanjutnya sudut x-nya 30 dan seterusnya, ditulis saja, ditulis terus yang ditanyakannya adalah x, y. Nah, sekarang untuk kosinus segitiga juga, ini mohon maaf ini agak terhalang. Nah, ini ada x, y, z juga. Terus yang diketahuinya ada sudut x-nya 60. Nah, ini dan ini. Terus yang ditanyakannya di sini. Ya. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah menganalisanya, dilihat ini apa yang bedanya. Ya, ini apa yang bedanya. Contohnya misalkan, sini ada, ini dari sudutnya ada 2 di sini kalau sinus. Kalau kosinus ada 1. Nah, nggak apa-apa. Itu aja. Ini ada 2, ada 1. Oke. Kita lanjutkan. Terus sisinya di sini yang diketahuinya hanya 1, sedangkan di sini ada 2. Nah, nanti kalian kembangkan tuh. Kalian sudah punya modal otak ya. Otak kalian harus selalu diasah dan terus diperhatikan, digunakan untuk belajar ya. Terus dianalisa ya. Terus ini juga ada yang ditanyakan. Yang ditanyakannya itu apa? Ditanyakannya itu adalah sisi. Berarti di sini sisinya ada 2 misalkan ya. Tapi nanti kesimpulan tidak harus mirip seperti Bapak ya. Tidak harus mirip seperti Bapak. Silakan Bapak ingin, kalau misalkan kalian kalau ada yang kebetulan mirip, ya nggak apa-apa lah kalau kebetulan ya. Tapi hindari nyontek, awas ya. Jangan nyontek, orang lain sudah nulis ini kalian ikut-ikutan. Terus yang ini, sisinya juga yang ditanyakan. Berarti kalau misalkan dilihat dari sisinya, di sini sisinya ada berapa? 1,
Baik, untuk menganalisa misalkan kita lihat dari sisinya ya. Sisinya untuk yang sinus, sisinya yang diketahuinya ada berapa? Yang diketahui dan yang ditanyakannya ada berapa? Ini ada 1, 2, ya. Terus sudutnya ada berapa? Ada 2 juga kan? Nah, ini bisa dijadikan salah satu cara untuk kalian memeriksa, oh yang sinus itu eh, ciri khasnya ini, ya misalkan ya. Nanti kalian juga kalau misalkan dilihat dari sudut pandang yang lain ya silahkan ya. Kemarin alhamdulillah anak-anakku sangat kreatif ya. Ini insya Allah eh, apa perjuangannya untuk berpikir, untuk menemukan jawaban itu akan bermanfaat untuk kalian nanti ya. Kita masuk ke kosinus. Kalau kosinus sisinya ada berapa? Oh, maaf, ini di sini tadi sinus itu yang diketahuinya sisinya itu ada berapa ya? Ada 2 ya. Ada 2. Sudutnya ada 2 juga ya. Nah, ini tulisan ini aja. Terus kalau misalkan kosinus sisinya ada berapa? Yang diketahui dengan yang ditanyakan. Ini ada 1, 2, 3. Oh, 3 ya. Sudah beda kan? Sisinya yang diketahui dan ditanyakan ada 3. Terus sudutnya ada 1 ya. Dari sini juga kalian bisa menjawab pertanyaan ini ya. Nah, ini juga gak usah jawabannya atau kata-katanya seperti yang dalam buku, dalam artikel-artikel orang-orang yang sudah sudah tinggi ilmunya. Kita kan di sini masih belajar, jadi coba dianalisa, terus nanti dikemukakan jawabannya. Di sini yang Bapak harapkan dari kalian itu, yang pertama belajar untuk menganalisa, terus dan Bapak berharap juga kalian berani mengemukakan pendapat hasil analisa kalian. Oke. Nah, berarti ini Bapak masuk ke halaman selanjutnya. Ini Bapak gambar lagi ya supaya mudah-mudahan bisa lebih jelas untuk kalian ya. Jadi ini masih segitiga yang sama. Oke, berarti dari tadi yang sinus itu kalau dilihat dari sisinya, nah ini ya. Bisa dikatakan, kata-katanya nanti kalian bisa berbeda, kalaupun misalkan ada yang maknanya sama, ataupun misalkan dilihat dari sudut pandang lain itu bagus ya. Yang diketahui dan ditanyakan minimal ya, minimal kalau misalkan mau menggunakan rumus sinus, yang diketahui dan ditanyakannya minimal terdiri dari 2 sudut dan 2 sisi ya. 2 sisi. Oke, ini baru bisa langsung menggunakan rumus sinus ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada soal yang di dalamnya itu yang diketahui dan ditanyakannya itu ada 2 sudut dan 2 sisi ya. Berarti kalian yang pertama harus dicoba itu dengan menggunakan rumus sinus ya. Dicoba dulu ya. Yang kedua untuk kosinus itu yang diketahui dan ditanyakan minimal terdiri dari 1 sudut dan 3 sisi ya. Jadi minimal 1 sudut dan 3 sisi gitu ya. Nah itulah, gak apa-apa ya, nanti kalaupun misalkan suka ada yang bertanya, Pak maaf nih atau suka ada yang sampai sulit menjawab itu bukan karena dia tidak punya jawaban, tapi bingung menuliskan kata-katanya. Jadi untuk kalian kalau masih belajar ya kata-katanya silakan aja. Kalaupun misalkan masih acak-acakan, nanti kalian tulis dulu. Terus kalau misalkan kelihatan ada yang salah, kalian edit ya semaksimal mungkin, terus baru dikirimkan. Kalau kalian sudah istilahnya mentok ya, ini bagaimana lagi? Menurut kalian itu adalah jawaban yang paling baik? Ya udah, jangan. Kalau kalian sudah menemukan jawaban yang paling baik, ya udah itu ajalah yang sudah
jadi dan kirimkan ya. Jadi jangan berpikir atau jawabannya itu ingin langsung maksimal, karena itu biasanya yang menyebabkan kita itu jadi stres ya. Ya nggak apa-apalah kalau misalkan belajar tidak harus langsung menyerap 100%, tapi ya minimal ada 50%. Nanti kalian baca lagi ya, supaya pemahamannya bisa lebih maksimal dan keterampilannya juga bisa lebih maksimal nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Ini masalah pemahaman. Kita lanjutkan ke soal latihan saja ya. Nah, ini untuk kalian soal latihannya agak banyak dan mungkin kalian nanti menghitungnya juga agak banyak, tapi tenang. Nah, hari ini Bapak kasih materinya sedikit karena memang soal latihannya itu agak banyak dan memerlukan waktu yang lumayan lama ya. Jadi Bapak di sini memperhitungkan juga ya, mudah-mudahan kalian itu di rumah ya, di rumah kalaupun misalkan tidak ada teman, kalau bisa sih bekerja sama dengan teman kalian untuk mengerjakan soal latihan ini. Bukan bekerja sama nyontek, tapi nanti kalaupun ada sesuatu yang yang agak sulit dan sulit dipahami, kalian bisa berdiskusi ini maksudnya apa dan lain-lain ya. Oke, di sini soalnya ada 3. Yang pertama itu diketahui segitiga XYZ besar sudut X sama dengan 60 derajat dan sudut Z sama dengan 45 derajat jika panjang YZ 8 cm, panjang sisi XY sama dengan, nah ini kalian usahakan ya, nanti jangan dulu lihat catatan, jangan dulu bertanya pada teman. Kalau misalkan kebetulan kalian sedang bersama teman kalian ya, kerjakan dulu. Nanti kalaupun ada yang lupa ini menggunakan sinus atau kosinus ya, nah, kalau lupa jangan dulu buka buku, jangan dulu bertanya. Kalau bisa, kalau misalkan ada bayang-bayang oh ini kayaknya sinus, langsung saja coba dengan rumus sinus ya. Kalau nanti sudah agak kesulitan misalnya ini menyerahlah, nah, baru buka buku. Itu manfaatnya untuk apa? Supaya kalian sambil memeriksa kalian sudah hafalnya sampai mana dan yang mana yang sering lupa ya. Jadi nanti kalian menghafal lagi. Oke, ini soalnya yang kedua, yang ini diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi R sama dengan 2 akar 2, panjang sisi Q sama dengan 4, sudut P sama dengan 45 derajat. Panjang sisi P adalah, oke ya, ini Bapak tampilkan aja dulu semuanya. Nih, diketahui segitiga BC siku-siku di A jika panjang AB 12 cm dan besar sudut C sama dengan 60 derajat, panjang AC sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada juga mungkin beberapa kata-kata yang jadi soalnya itu tidak, si ukurannya itu tidak langsung, ada yang tidak langsung disebutkan ya, ukurannya itu tidak disebutkan, tapi di seperti ada istilah-istilahnya. Oh, ini berarti ini berapa derajat dan lain-lain. Tapi intinya Bapak ingin kalian itu di sini coba belajar, dipahami dulu, dibaca benar-benar. Ada 3 soal, kerjakan dulu satu persatu yang menurut kalian paling mudah ya. Jadi bisa dibaca semuanya, terus yang menurut kalian paling mudah yang mana itu kerjakan dulu. Oke? Ya. Mas ya. Mudah-mudahan tidak ada yang stres di sini ya. Biasanya orang yang stres itu jadi antara kemampuan dengan waktu yang disediakan oleh diri kita sendiri itu tidak proporsional ya. Misalkan kalian mau mengerjakan soal ini 3 soal, kalian ini harus beres dalam waktu 1 menit. Nah, itu agak berat ya. Akhirnya apa? Stres. Oke, untuk kalian nanti ingat ya, berikan atau
atur waktu semaksimal mungkin dan hindari kesetresan. Dan dalam hal ini Bapak untuk mempersempit atau mengurangi kemungkinan kalian stres, nanti soal latihan ini kalian bisa isi dengan jawaban kalau kalian memang menemukan, misalkan nomor 1 sisi XY-nya jawabannya sekian. Nah, kalian boleh silakan isi jawabannya dengan hasil atau yang menurut kalian itu adalah hasilnya, ya, hasil yang kalian dapatkan. Tapi kalaupun misalkan ada kesulitan, kalian ganti jawabannya itu dengan pertanyaan. Tapi ingat, jangan sampai kalian bertanya tapi pas di buku kalian belum ada tulisan atau belum terlihat usahanya sama sekali, ya. Misalkan di sini ada beberapa langkah, kalian sudah satu langkah terus yang keduanya agak kesulitan, nanti kalian foto hasil pekerjaannya terus kirimkan, terus ada pertanyaan, Pak, ini yang ini bagaimana, ya. Kalau misalkan nomor 1 ada mentok di di langkah kedua, nah lanjutkan dengan nomor 2, ya. Jadi jangan terlalu difikirkan nomor 1 kan kalian sudah agak kesulitan, ya, agak kesulitan, silakan udah misalkan di langkah kedua berarti tidak bisa. Nomor 2 coba misalkan di langkah ketiga ternyata kesulitan juga, langsung buat pertanyaan lagi. Begitupun dengan yang nomor 3, itu ya. Kalian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.